Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di SMPN 1 Padaherang. Alhamdulillah, Bapak ucapkan selamat ya kepada kalian sudah diterima di sekolah yang luar biasa ini. Dan alhamdulillah kita memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya. Yang pada kesempatan kita kali ini saya Ardi Febriansyah akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013. Nah, langsung saja kepada materinya. Sebelumnya Bapak mau tanya, apa itu kurikulum 2013? Ada yang tahu? Oh, tidak ya. Mungkin kalian tahu ya, akan tetapi susah menjelaskannya. Ya. Langsung saja, kurikulum 2013 itu yaitu adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia ini. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Nah, jadi kurikulum 2013 ini tidak hanya menilai dari segi pengetahuan ya. Jadi bukan hanya menilai dari apa yang kalian ketahui, akan tetapi juga aspek lain yaitu aspek keterampilan dan aspek sikap dan perilaku juga mendapatkan penilaian ya. Jadi kalian nanti di sekolah itu bukan hanya belajar mempelajari untuk mengetahui segala sesuatu, akan tetapi juga kalian akan mempelajari sekaligus mempraktekkan, dan selain itu juga kalian akan dinilai dari segi sikap dan perilaku ya. Nah, di SMP, di jenjang SMP, dimanapun kalian berada, yaitu mata pelajaran yang akan dipelajari ada 11 ya. Yang mana yang 11 mata pelajaran itu dibagi dalam 2 kelompok pembelajaran. Yang pertama kelompok A, di dalamnya ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Kemudian dalam kelompok B terdiri dari seni budaya. Seni budaya ini meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan teater ya. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan atau olahraga ya. Kemudian selanjutnya prakarya. Nah, dalam prakarya ini di dalamnya terdiri dari rekayasa, kerajinan, budidaya, dan pengolahan ya. Kemudian selanjutnya yaitu bahasa daerah. Nah, ini disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing ya. Di mana kalian berada, bahasa daerah ini disesuaikan, entah itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, ataupun bahasa yang lainnya. Nah, di SMP Negeri 1 Padaherang ini memperlakukan pembelajaran bahasa daerahnya itu yaitu bahasa Sunda ya. Jadi walaupun ada sebagian yang berbahasa Jawa, akan tetapi yang dipelajari yaitu bahasa Sunda ya. Nah, selanjutnya dari segi pembelajaran. Nah, berhubung kita saat ini sedang dalam masa pandemi ya, di negara kita sedang diuji ya dengan wabah COVID-19 atau coronavirus disease ya, yang banyak memakan korban ya, dan kita selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan terlalu banyak bersosialisasi di masyarakat ya, utamanya apalagi kita mengetahui orang tersebut terkonfirmasi positif ya, kita harus menjaga jarak ya, bukan dijauhi tapi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Nah, pembelajaran di SMP Negeri 1 Padaherang ini terbagi menjadi 2 ya. Ada pembelajaran daring atau online, ada juga pembelajaran luring. Apa itu daring? Daring itu singkatan dari dalam jaringan, artinya dalam jaringan internet ya, melalui alat komunikasi. Kalau luring itu luar jaringan, artinya karena di daerah kita atau di kabupaten kita sudah ke belakang ya, waktu ke belakang sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun cuma 2 hari dalam
1 minggu, itu pun per mata pelajarannya di waktunya sedikit, akan tetapi hal tersebut lumayan lah daripada tidak. Nah, untuk pembelajaran luring atau luar jaringan di SMP Negeri 1 Padalarang ini memberlakukan modul pembelajarannya, di mana kalian akan diberikan sebuah modul atau buku yang di dalamnya memuat seluruh mata pelajaran yang di dalamnya terdapat ringkasan materi atau apapun yang harus dilaksanakan atau harus dikerjakan. Kemudian di dalamnya juga terdapat evaluasi sekaligus ya. Dan ini berjenjang ya, ada waktu yang ditentukan untuk pengerjaannya. Misalkan satu minggu, maka modul ini harus dilaksanakan atau dikerjakan dalam 1 minggu tersebut dan dikumpulkan ke wali kelasnya biasanya untuk ditilai ya. Nah, itu untuk luring. Kemudian untuk online atau daring, nah ada beberapa alternatif yang bisa kita laksanakan. Di antaranya yaitu menggunakan pembelajaran online berbasis web meeting, atau kalian menggunakan video call ya, atau web meeting seperti Zoom, Google Meet, atau YouTube streaming. Nah, di SMP ini juga waktu-waktu kebelakang sudah melaksanakan YouTube streaming pembelajarannya. Jadi kalian juga nanti ke depannya akan melakukan pelajaran seperti itu. Jadi kalian harus mulai belajar yang seperti itu ya, YouTube streaming, belajar menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Coba ya, kalau HP kalian masih muat, install aplikasi-aplikasi tersebut, mungkin kedepannya akan digunakan. Selanjutnya, masing-masing Bapak Ibu guru juga menggunakan, ada sekolah kita namanya Spensa E-Class ya. Jadi ini merupakan platform atau website untuk pembelajaran khusus siswa-siswi SMP Negeri 1 Padalarang dan gurunya. Nah, untuk Spensa E-Class ini juga bisa kalian akses melalui browser ya, dan linknya nanti Bapak sertakan di bawah ini ya. Kemudian ada juga yang namanya weblog ya. Weblog ini itu kalian bisa mempelajari materi dengan bentuknya blog ya, atau situs ya. Kemudian menggunakan Google Classroom ya. Google Classroom ini sama halnya seperti Spensa E-Class, akan tetapi lebih umum ya, ada aplikasinya. Ini bisa digunakan oleh siapa saja ya. Kalau Spensa E-Class itu hanya untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Padalarang saja. Kalau Google Classroom ini adalah aplikasi umum atau dari pihak ketiga. Selanjutnya, peserta didik mempersiapkan email pribadi atau milik orang tua. Kalau belum punya email ya, siapkan untuk email orang tua, ditulis ya, dan jangan lupa passwordnya ya. Jadi emailnya itu yang bisa dibuka, yang suka digunakan, atau nanti diberikan oleh sekolah ya, berupa alamat email ya, nanti mungkin ya, tapi untuk jaga-jaga kalian harus miliki ya. Nah, email ini digunakan untuk nanti apabila menggunakan aplikasi Google Classroom ya di handphone masing-masing. Jadi harus punya email ya, mohon disiapkan. Kemudian simpan selalu alamat website SMP 1 Padalarang ya. Alamat situsnya itu tertera di bawah ini ya, SMP https atau langsung www.smpn1padalarang.sch.id. Ini merupakan website resmi SMPN 1 Padalarang ya, di mana di dalamnya terdapat profil sekolah, kemudian foto-foto kegiatan, foto-foto gurunya, kemudian kegiatannya juga. Kemudian ada di situ adalah jalan pintas untuk masuk ke Spensa E-Class ya. Atau kalau untuk masuk ke E-Class itu alamatnya https://e-class s-smp1padalarang.sch.id ya. Nah, selanjutnya, ini
penampakan dari situs sekolah kita ya, smpn1padaherang.sch.id. Di dalamnya terdapat foto guru-guru ya, yang guru-guru pengajar di SMPN 1 Padaherang. Berikut tata usahanya ya. Nah, di situ ada home, ada profil, ada informasi, kegiatan, galeri, kontak, warga sekolahnya, alumninya juga, kemudian ada pintasan. Di situ kalian bisa temukan iKlas di situ. Selanjutnya, nah ini adalah penampakan dari Spensa iKlas ya. Jadi kalian nanti kalau sudah diberikan username sama passwordnya dari sekolah, kalian bisa langsung menggunakannya dengan klik mulai belajar dan kemudian langsung tampil username sama passwordnya, tinggal masukkan kemudian gabung atau login. Kemudian nanti kalian akan disuguhkan kalau ada tugas akan tampil di depan tugasnya, kemudian kalian tinggal melaksanakan, atau ada materi kalian bisa baca-baca atau yang lainnya, atau kalian bisa berkomunikasi dengan adminnya atau dengan gurunya juga bisa berkomunikasi lewat chat ya. Nah, selanjutnya weblog ya, web pembelajaran ya. Jadi kalian bisa mempelajari dari, nah ini merupakan salah satunya dari guru SMP 1 Padaherang ya. Ada weblognya di dalamnya terdapat pembelajaran ya. Kalian bisa baca-baca di situ, kemudian ada juga yang berbentuk videonya, atau mungkin ada tugas di situ yang bisa ikuti ya. Selanjutnya, nah ini penampakan atau tampilan dari Google Classroom ya. Jadi kalian nanti kalau kalian masuk ke classroom.google.com, kalian akan disuguhkan di situ masuk dengan join atau membuat kelas. Nah, kalian tinggal untuk siswa adalah join kelas ya. Nah, mungkin nanti ada kode kelasnya yang akan di-share oleh guru masing-masing ya, sesuai dengan mata pelajaran atau wali kelasnya. Nah, selanjutnya, nah ini sarana yang harus dipersiapkan ya untuk melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama HP ya atau smartphone. Ini untuk saat ini bisa dikatakan hal wajib ya. Tapi kalaupun misalkan tidak punya, itu tidak apa-apa ya, karena ada bisa mungkin jalan lainnya yaitu dengan luring tadi. Jadi dibuatkan modul ya. Kalau yang memang tidak mampu membeli HP, tapi ini lebih disarankan kalian memiliki ya. Entah itu kalau HP-nya itu untuk berkomunikasi ya, karena untuk pada saat ini untuk komunikasi paling menggunakan HP ya. Paling tidak HP tetangga lah bisa untuk kabar atau berita tentang informasi dari sekolah ya tentunya ya. Nah, untuk yang lebih jauhnya HP ini lebih disarankan untuk pembelajaran ya, yaitu yang berbasis Android ya, kalau bisa ya, Android atau iPhone yang bisa untuk akses internet, yang bisa untuk install aplikasi Google Classroom ya, atau install aplikasi lain yang hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yang harus ada yaitu biaya akses internet selama BDR atau belajar dari rumah ya. Ya kan, untuk pembelajaran di online itu otomatis memerlukan kuota ya, dan alhamdulillah mungkin sebagian besar dari kita mendapatkan bantuan kuota dari Kemendikbud. Nah, manfaatkan untuk belajar dari rumah. Selanjutnya buku paket pembelajaran. Nah, ini dipinjami dari sekolah ya. Silahkan kalian mengunjungi perpustakaan dan kalian pun akan diberikan kartu perpustakaan untuk bisa meminjam buku di perpustakaan. Nah, ini waktu untuk peminjaman ke perpustakaan itu silahkan ya kapan saja, entah itu ketika kita luring atau tatap muka. Mungkin bisa kita laksanakan tatap muka kalau dibolehkan
Dan untuk waktu lain pun sebetulnya bisa ya, tapi di jam-jam kerja dari jam 8 sampai jam 2 mungkin ya. Silahkan aja kunjungi perpustakaannya. Kemudian buku sumber pendukung. Buku sumber pendukung ini bisa dari mana saja ya. Jadi kalian sengaja beli dari toko ya, buku SMP yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku bisa kalian pelajari. Kemudian buku catatan dan buku tugas ya, ini buku catatan dan buku tugas ini tetap ya harus ada ya, karena kebetulan di kabupaten kita itu beberapa waktu ke belakang itu sudah dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, yang mana yang seminggunya itu cuma 2 hari dan setiap mata pelajaran juga waktunya terbatas ya. Buku catatan dan buku tugas ini sangat diperlukan, jadi tetap ya harus ada. Selanjutnya yang harus kalian pahami juga ada istilah yaitu SKS, konsep sistem kredit semester, adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Nah, ini adalah merupakan kredit semester yang harus kita pelajari ya. Jadi setiap mata pelajaran itu ada namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal ya. Dan nilai ini akan diberikan oleh guru apabila kalian melaksanakan pembelajaran atau penilaian secara tuntas. Selanjutnya, beban belajar setiap mata pelajaran SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester. Jadi setiap guru